Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini bisa dipertemukan kembali melalui ruang ini di dalam ibadah tengah minggu, di mana kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mengambil hal-hal yang rohani tentunya dari firman ini. Ya, ada begitu banyak pelajaran penting dari firman Tuhan yang akan menguatkan rohani kita. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur buat apa yang baik yang Bapak berikan senantiasa bagi kami di dalam Kristus melalui kerja kuasa Roh Kudus. Biarlah pada malam hari ini kami menyadari bahwa kami sudah diampuni oleh Tuhan, sehingga kami harus senantiasa terhubung dengan Tuhan dan firman Tuhan, supaya kehidupan kami terus bertumbuh ke arah Kristus Tuhan, dan kami beroleh pengenalan yang benar akan Tuhan yang benar, yaitu Elohim yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Mari kuasai kami dengan kuasa firman-Mu melalui Roh Kudus-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami dengan kesadaran penuh untuk mau terus diarahkan, dididik dan dituntun oleh terang firman Kristus. Segala kerja kuasa roh jahat yang coba merusak pemahaman kami, yang coba mengganggu konsentrasi kami terhadap hadirat-Mu melalui firman ini, kami tolak, singkirkan dalam nama Yesus. Biar kerja kuasa Roh Kudus saja yang memimpin dari awal sampai selesainya. Dalam Kristus kami berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas. Mungkin ini sudah sering sekali saudara dan saya membacanya, namun seperti saya katakan, saya selalu belajar dan pada akhirnya kita menemukan kebenaran yang harus menuntun kita. Di sini di dalam Lukas 19 ayat 1, judul yang diberikan oleh Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlari ia mendapati orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika kita harus menghadapinya. Tentu kita butuh pemahaman. Melalui kebenaran ini, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, di poin yang pertama ingin saya katakan kepada kita semua bahwa cara kita menyelesaikan masalah ini penting sekali. Cara kita menghadapi masalah ini penting sekali. Kenapa? Karena ini akan menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai orang percaya bahwa masalah-masalah yang diperhadapkan ini harus dihadapi dan harus diselesaikan. Ya, tentu pelajaran Sakeus tadi menjadi penting bagi kita ketika Sakeus bagaimana dia berusaha dengan kekuatannya, berusaha dengan kemampuannya untuk bisa melihat Yesus, untuk bisa berjumpa Yesus, namun tidak bisa. Ya, tidak bisa. Justru pada akhirnya Yesuslah yang harus menemukan Sakeus. Nah, jadi ini masalah yang penting yang harus kita catat, kita garis bawahi dari pembacaan tadi. Apakah masalah fisik ya harus diselesaikan dengan fisik? Ya, perhatikan. Sakeus punya masalah dengan fisik. Ya, lalu dia sekuat tenaga berupaya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Seringkali masalah-masalah yang kita hadapi ini, ya yang masalah-masalah lahiriah ini, kita hadapi secara lahiriah. Mungkin dengan uang kita, kalau itu masalah keuangan, ya kalau itu mungkin masalah-masalah kita pakai dengan akal budi kita, kemampuan berpikir kita. Apakah harus begitu? Atau dengan fisik kita yang kuat? Apakah masalah fisik harus diselesaikan dengan fisik? Apakah masalah lahiriah ini, jasmani harus diselesaikan secara jasmaniah? Ini pelajaran penting dari kisah ini. Usaha yang salah hasilnya
akan sia-sia. Tadi katakan ia tidak berhasil karena badannya pendek. Ketika dia menaik, Yesus justru mendahului dia. Ya, Yesus tahu itu tidak baik. Dan orang-orang lain semua ada di bawah. Dia mau naik ke atas. Seringkali kita merasa bahwa kita bisa lakukan apa saja dalam menghadapi masalah. Tuhan tidak mau seperti itu. Seringkali kita pakai kekuatan kita, ya, yang pada akhirnya justru saya katakan usaha yang salah di hadapan Tuhan itu hasilnya sia-sia. Nah, jadi kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa biarkan Tuhan, ya, yang melakukannya untuk kita. Lalu tugas kita di mana? Kita harus belajar percaya, bukan dengan kekuatan kita. Kita punya tugas dan tanggung jawab secara lahiriah. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pelajar, sebagai bagian dari tubuh Kristus, sebagai jemaat Tuhan, kita punya tugas. Kita punya tugas. Tapi biarkan Tuhan yang menemukan jawaban dari permasalahan itu. Karena kita tidak akan mampu sekali waktu. Ada masalah-masalah yang memang seringkali membuat kita tidak bisa menyelesaikannya. Biarkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang menemukan. Hari-hari begitu banyak orang yang mengalami kesulitan masalah oleh karena kesalahan-kesalahannya sendiri. Ya, membiarkan memakai kekuatan, belajar menemukan Tuhan dengan cara-cara sendiri. Belajar mencari kesenangan rohani dengan cara-cara sendiri. Ini koreksi dari kisah tentang Sakeus ini. Kita berpikir kita melakukan itu tepat, benar. Padahal itu salah dan hasilnya akan sia-sia. Di poin pertama tadi. Biarkan Tuhan yang menemukan jawabannya bagi kita. Ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi tidak tergantung oleh karena kita. Kalau kita bisa ada sampai hari ini melayani Tuhan, kita bisa bekerja, kita bisa menjadi pelayan Tuhan. Itu bukan karena kita. Kalau kita bisa kemudian merasakan semua ini, mengalami semua itu bukan karena kita. Paulus mengatakan dalam Roma 9 ayat 16 dikatakan, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Apapun yang kita rasakan, bukan karena manusia kita. Sampai saya katakan melayani pun jangan sampai kita memakai kekuatan kita. Untuk merasakan hal yang rohani kita pakai kekuatan kita. Kita gak bisa pakai pengalaman kita secara rohani dalam Tuhan. Kekristenan adalah setiap hari perjumpaan dengan Tuhan, bukan pengalaman-pengalaman. Dalam pelajaran terdahulu saya katakan bahwa kita seringkali juga terjebak dalam hal yang keliru waktu menyembah Tuhan. Kita kepingin mengalami pengalaman-pengalaman itu. Padahal setiap hari kita harus suatunya itu perjumpaan. Nanti kalau tidak, ya akan hanya menjadi sebuah cerita. Wah, dulu saya punya pengalaman dengan Tuhan. Lalu sekarang hidupnya sudah tidak lagi. Tapi kalau terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam penyembahan, dalam mempercayai Tuhan, itu semua karena kemurahan hati Allah. Ya kalau Tuhan tidak mau menyatakan dirinya, bagaimana mungkin Sakeus bisa menemukan? Dan Yesus yang harus mengatakan, Sakeus turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Biarkan Tuhan yang menemukan itu. Mari dalam menghadapi masalah kehidupan kita belajar menyelesaikan masalah itu dengan pernyataan-pernyataan Tuhan. Saya tahu hari ini kita punya banyak masalah, tapi seringkali kita merasa kita nggak butuh intervensi Tuhan. Kita harus menemukan jawaban daripada Tuhan. Dan kita harus membutuhkan keputusan Tuhan bahwa Tuhan mau menumpang di rumah kita. Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau tinggal dalam hidup kita. Ya, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Manusia kita, lahiriah kita, semua. Kalau kita dalam pencapaian hari ini, itu bukan karena orang lain, bukan karena manusia kita, bukan karena kekuatan apapun, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi mari saudara belajar kita lebih dalam mengenal Tuhan. Jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri dalam hal-hal rohani pun. Ya, di ibadah pun jangan sampai menjadi sebuah tindakan pelampiasan hawa nafsu kita. Ibadah adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang akan mengubahkan karakter kita selalu. Jangan semakin lama kita menjadi semakin buruk karakter kita. Ya. Jangan semakin lama menjadi semakin ego kita tinggi, semakin sombong, semakin angkuh, semakin gak butuh intervensi Tuhan, gak butuh intervensi firman Tuhan.
nggak butuh nasihat, semau sendiri, berjalan sendiri, melayani sesuka hati sendiri. Saya rasa bukan seperti itu yang diinginkan Tuhan. Aku mau menumpang di rumah. Dan Zakeus disuruh turun, saudara. Suruh turun. Ya, seringkali kita terlalu lelah dalam pencarian kita. Kita berupaya ingin menemukan Tuhan dengan cara kita, seperti Zakeus. Kita harus cooling down. Kita tenangkan diri kita, baru kita bisa mendengar apa instruksi Tuhan. Kita terlalu sibuk, telinga kita terlalu hiruk pikuk dalam mendengar kebutuhan-kebutuhan, tawaran-tawaran, ya, apa yang disodorkan dunia, dan kita bingung. Kita butuh ketenangan di dalam batin kita untuk belajar mendengar instruksi Tuhan. Jangan biarkan usaha itu menjadi sia-sia, seperti di poin pertama tadi. Semua karena kemurahan hati Tuhan, ya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mari kita menyelesaikan masalah, ya, bukan lagi dengan cara-cara yang sulit, ya. Biarkan Tuhan, ya, yang menanggung segala apa yang menjadi kebutuhan batiniah kita. Lalu kita mengerjakan bagian kita yang wajar, ya, wajar. Kita harus sama dengan yang lain, saudaraku. Tidak ada yang lebih di antara kita. Maka Zakeus harus disuruh turun, ya. Buat menemukan saudara tidak sesulit saudara dan saya seperti Zakeus menemukan Tuhan. Ya, tidak terlalu sulit. Dan untuk menyelesaikan masalah saya dan saudara tidak sesulit kita menyelesaikan masalah kita. Yesus tahu bagaimana. Ya. Bagaimana menolong Zakeus dari kesulitan untuk menemukan Kristus itu. Ya. Tugas kita adalah, maukah kita menerima tawaran Tuhan? Maukah kita menerima tawaran Tuhan untuk singgah dan tinggal hidup di dalam hati kita? Aku mau menumpang di rumah. Kehidupan kita di dunia ini, di tempat penumpangan kita di bumi ini, tidak lama, saudara. Tapi Tuhan mau menumpang. Walaupun hidup ini sementara, sebagai sebuah penumpangan. Tidak menetap. Karena kemah ini akan dibongkar, kata Paulus, dan kita akan menetap pada Tuhan. Tapi di sini pun Kristus mau tinggal dalam hidup yang sementara ini. Supaya dalam kita menghadapi masalah bukan karena orang atau usaha orang. Artinya bukan dengan kekuatan manusia jasmania kita. Tapi kita belajar hidup di dalam kemurahan hati Allah. Tuhan mengasihi kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Buat paradigma yang baru, buat mindset yang baru dalam melihat kasih Tuhan. Sehingga kami tidak berjalan di luar kasih karunia Tuhan. Terlebih dalam melayani Tuhan, dalam menyembah Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Dan juga dalam kehidupan aktivitas sekularitas kami Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mengerti bahwa semua bukan karena kuat gagah, bukan karena manusia jasmania kami, bukan karena keputusan-keputusan orang atau apapun itu. Tapi semua karena kemurahan hati Allah. Dan kami mau belajar untuk menyelesaikan masalah yang hasilnya tidak menjadi sia-sia. Yaitu belajar untuk mendengarkan instruksi Tuhan. Belajar untuk percaya bahwa Tuhan lah yang akan menemukan jawaban itu di dalam hidup kami. Terima kasih. Ajar kami untuk mau menerima tawaran Tuhan. Ketika Tuhan menuntut daripada kami untuk mentaati Tuhan. Ketika Tuhan menuntut kami untuk setia kepada Tuhan. Kami tidak lari dari tanggung jawab sebagai orang percaya sudah diselamatkan. Berkati umat-Mu ya Tuhan malam hari ini, sembuhkan, pulihkan yang sakit. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang ragu-ragu Tuhan pertetapkan. Bahkan yang sudah hidup dalam dosa, Tuhan kembalikan ke jalan yang benar. Supaya jangan membiarkan ini menjadi sia-sia. Perjalanan hidup mengiring Tuhan menjadi sia-sia. Tapi boleh kembali menjadi berarti. Sadar dan bertobat dari segala kesalahan-kesalahan. Dan kembali mempercayai Tuhan. Dan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan tolong anak-anak umat ini terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Oleh kuasa-kuasa najis, kuasa-kuasa dosa. Tuhan membebaskan. Memberkati yang membutuhkan pekerjaan. Yang membutuhkan perjodohan. Membutuhkan keturunan. Yang membutuhkan apapun dalam kehidupan mereka. Dalam pekerjaan, bisnis, usaha, dagang mereka. Posisi jabatan mereka. Tuhan yang memberkati. Para suami istri, anak-anak semua diberkati Tuhan. Para lansia, janda, duda, di dalam kesendirian mereka Tuhan memberkati, yang menghiburkan. Dan berikan kami di hari-hari terakhir ini kesungguhan untuk mengiring Tuhan. Hidup di dalam berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Menjadi janji yang kami pegang.
Jadi kehidupan yang kami jalani dan kami nikmati, dan hidup kekal yang dijanjikan Tuhan kami pegang teguh dalam iman, pengharapan dan kasih kami, supaya kami jangan cacat dan bercela mendatang-datangan Tuhan. Kami sungguh-sungguh setia mengasihi Tuhan. Terima kasih persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa setiap Rabu malam ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan, kan itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Persembahan-persembahan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, terlebih persembahan hidup kami yang tiada bercacat dan bercela, itu menjadi kesukaan Tuhan. Memberkati gereja di mana kami ada, memberkati organisasi di mana kami ada, memberkati pemerintah di mana kami ada. Berkati dan berikan keberhasilan, berikan kemajuan, berikan kesejahteraan Tuhan. Karena kesejahteraan adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih. Kumpulkan semuanya dari bepergian dari pekerjaan. Tibakan rumah dengan selamat, dengan kesehatan yang sempurna. Masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini Tuhan, bencana-bencana, musibah-musibah, Tuhan berikan jalan keluar solusi melalui pemerintah yang ada, instansi yang terkait, Tuhan berkati untuk menangani ini Tuhan, setiap bencana ini, sehingga seluruh umat manusia, rakyat Indonesia boleh terselamatkan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Pertemukan kami dalam waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Sebentar kami akan melewati malam hari ini, bahwa kami melewatinya, bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui. Jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengarah kita yang hidup Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.